Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Innal hamdalillah usolli wa usallimu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Sahabat sekalian yang dimuliakan Allah, alhamdulillah di saat ini kita kembali dipertemukan oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat, alhamdulillah, dalam rangka mempelajari atau mentadaburi Al-Qur'an. Baik, Alhamdulillah. kita lanjutkan materi kita ya, masih terkait ilmu ma'ani ya, masih terkait ilmu ma'ani. Lalu ada yang namanya setelah istifham, nah ada yang namanya nida. Tidak. Jadi yang keempat, jenis kalam insya ini adalah apa? Adalah yang keempat adalah nida. Tidak. Nida itu panggilan. Nida adalah panggilan. Bila. Apa nida atau apa kalam insya'i tolabi jenis nida ini? Nida adalah, nah ini, nida adalah tuntutan dari pembicara, atau mutakallim yang menghendaki lawan bicara, atau pihak kedua atau mukhotob. Dalam hal ini mukhotob ada sebutannya yaitu munada. Lawan bicaranya disebut munada. Atau munada itu apa? Yang dipanggil. Jadi munada itu yang dipanggil ya. Berarti ada pihak pembicara, ada lawan bicara. Lawan bicara disebutnya di sini munada yang dipanggil. Untuk apa tuntutannya? Yaitu untuk menghadapnya atau menghadap kepada si pembicara. Bicara. Baik, jadi nida itu atau panggilan itu adalah esensinya tuntutan dari pembicara yang menghendaki bahwa lawan bicara itu atau pihak mukhatab itu atau disebutnya munada atau yang dipanggil untuk menghadap kepadanya, kepadanya. Ya, jadi ketika ada nida itu berarti memanggil, memanggil ya. Nah, contoh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuha. Nah, ya ayyuha ini adalah harap nida. Tidak. Nida itu panggilan. Bisa ya, bisa ya aja atau ya ayyuha satu paket. Bisa ya aja ya atau ya ayyuha. Nah, inilah nida. Harap nida. Logikanya kalau ada yang memanggil, dalam hal ini yang memanggilnya adalah pihak kesatunya adalah Allah yang diwakili oleh Malak Jibril ya. Lalu siapa yang dipanggilnya? Siapa lawan bicaranya? Siapa munadanya? Munadanya Alladzina alladzina amanu, orang-orang yang beriman. beriman. Ya ayyuha, wahai apa atau wahai siapa? Alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Iman. Berarti ketika ada ya ayyuha itu ada nida. Kalimat kalam apa ini? Kalam insya'i nida. Tidak. Artinya ada yang berbicara dalam ini firman Allah, kalamullah. Allah diwakili atau apa? Diwakili oleh Jibril. Lawan bicara siapa? Ini alladzina amanu. Nah, munadanya Iman. orang beriman. Beriman. Berarti ini ada dialog antara yang berbicara, yang berfirman yaitu dari pihak Allah dan lawan bicaranya munadanya alladzina amanu, orang-orang beriman. Ini Iman. kalimat langsung bukan ini? Kalau ya ayyuha. Kalimat Kalimat dialog langsung. langsung ya, kalimat langsung. Nah, kalau sudah ada nida dan ada yang dipanggilnya, pasti ada konten yang akan dibicarakan ini. Iya. Misalnya gini, saya memanggil seseorang, "Hai Bulan."
kan pasti ada apa? Ada Reaksi. ada reaksi dan ada sesuatu yang ingin saya sampaikan. Ya. Nah, berarti akan ada kalimat di sini. Wahai orang-orang beriman. Nah, ini satu kalimat ini. Wahai orang-orang beriman, seruan. Ya. Nah, karena ini seruan, ini tanda seru. Karena kan ini insya'i, tolabi. Ya. Oh, berarti ketika ada ya ayyuhalladzina amanu, bagaimana reaksinya sebagai orang beriman? Simak, ya. Simak, lalu apa? Perhatikan. Perhatikan. Simak, perhatikan. Karena apa? Karena ini lagi dipanggil oleh Allah. Wahai orang beriman, ke sini lah bahasa ininya gitu. Menghadap menghadap kepadaku gitu. Jadi yang lagi beraktivitas dimanapun, yang lagi di pasar, yang lagi di kantor, yang lagi di ladang, di sawah, ketika diseru, tunda dulu, simpan dulu, lalu berikan perhatian Istirahat. kepada yang memanggil. Ya, istirahat, berikan perhatian. Karena akan ada sesuatu yang akan disampaikan. Bisa dipahami ininya alur alur ceritanya. Insya Kalau Allah. kemarin yang pertama adalah perintah, jelas itu fil amar perintah ya. Ada larangan, lalu ada pertanyaan. Nah, sekarang ada nida. Jadi Panggilan. ada nida panggilan. Kalau kalau dipanggil, misalnya kita dipanggil oleh bos, apakah kita diam atau langsung bereaksi? Bereaksi Langsung mendekat. bereaksi. Ya, menghadap kepada yang manggil. Makanya waktu itu saya pernah mendengar kajian dari almarhum Syekh Ali Jaber. Jadi kalau ada ayat dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu, langsung kita harus perhatikan. Simak baik-baik karena ada sesuatu yang akan Allah sampaikan. Gitu. Ya, jadi simak dan berikan perhatian karena akan ada sesuatu yang akan disampaikan. Baik, apa yang akan disampaikannya ini? Ayat 183 dari Al-Baqarah, sama-sama kita buka. Waalaikumsalam. Ya, ternyata akan ada sesuatu yang Ramadan. disampaikan. Apa yang disampaikannya? Nah, ini. Kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum Tattaqun. tattaqun. Ini ayat waktu apa? Waktu bulan Ramadan ya. Jadi, ketika ada nida ya ayyuha, ada yang diseru yaitu alladzina amanu. Yang diseru ini disebut munada, yang dipanggil. Setelah itu pasti akan ada sesuatu yang akan disampaikan. Yang disampaikannya adalah kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kutiba telah ditulis, telah diwajibkan. Alaikum atas atau kepada kalian. Asyamu saum. Saum dulu diterjemahkannya. Saum telah diwajibkan bagi kalian. Kama kutiba alladzina min qablikum sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian. Lalakum tattaqun agar kalian atau supaya kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Takwa. Inilah kalam apa insya ini nida Tidak. ya nida. Berarti nida itu panggilan. Kalau dipanggil ya harus menghadap karena akan ada sesuatu yang akan disampaikan. Yang disampaikannya ini kalimat apa? Kutiba alaikumusiyam kalimat berita ya. Kan kutiba fi'il madi apa? Fi'il madi majhul, pasif. Ya. Ya. Kutiba Ya. berarti Majhul. ya majhul. Kutiba telah ditulis ya. Nah, tapi walaupun ini kalimat berita, kalimat pasif, tapi intinya adalah ini perintah ya. Perintah. Perintah untuk melaksanakan saum. Saum. Nah, berarti ayat ini adalah secara keseluruhan adalah kalam insya'i nida ya. Kalam Nida. insya'i nida. Enggak. Oh, saya baru paham sekarang bahwa ketika almarhum bilang ketika kalau ada ya ayyuhalladzina amanu langsung harus kita simak gitu. Karena apa? Karena memang itu apa? Kalam insya'i itu lebih. Cuman waktu itu beliau nggak nyebutin kalam insya'inya, langsung ke esensinya. Simak, perhatikan. Ya, karena akan ada sesuatu yang akan disampaikan. Sampaikan. Kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum lalakum tattaqun. Inilah konten yang disampaikannya ya. Inilah konten yang disampaikannya gitu. Berarti kita mesti tahu
Apa aja nida? Harap nida. Ya harap nida ada ya, ya. Yang sering itu ya sama ya ayuha ya. Iya. Ya sama ya ayuha ya. Ya sama ya ayuha. Atau juga ya ayatuha kalau muannas. Ya ayatuha ya. Iya. Kalau muannas. Nafsul ayat. Ya, Nafsul mutmainnah. nafsul mutmainah. Baik, coba kita lanjut dulu ini. Nah, sekarang di Al-Kafirun bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul ya ayyuhal kafirun. Kira-kira qul ya ayyuhal kafirun ini kalam apa ini? Insai apa ini? Amar. Insai amar. Insai amar. Kenapa insai amar? Karena Karena dimulai dengan kul. didahului qul. Qul itu jelas Ya. amar yang ada huruf Ya. ilatnya. Baik. Kita bandingkan sekarang dengan ya ayyuhalladzina amanu. Ya. Sama-sama ada ya ayyuha, sama-sama ada nida, sama-sama ada munada yang dipanggil. Ya, Aha. tapi ini beda alur ceritanya. Maksud saya gini, siapa lawan bicaranya? Nah, itu. Dari dua ayat, dua kalimat ini, qul ya ayyuhal kafirun sama ya ayyuhalladzina amanu, siapa lawan bicaranya? Kan ada yang berfirman, Allah ya. Siapa lawan bicaranya? Kan gitu. Ya. Yang pertama itu Orang beriman. Nah, ya langsung kita itu mulai dari dengan ya ayyuhalladzina amanu dulu ya. Kita itu mulai langsung. dari ya ayyuhalladzina amanu. Berarti ya ayyuhalladzina amanu yang Langsung. dilawan bicaranya siapa? Orang-orang beriman. Orang-orang beriman. Ya. Berarti lawan bicaranya adalah orang-orang yang beriman, orang-orang beriman. Berarti Allah sedang berdialog kepada Dengan siapa? kita. Atau dengan siapa? Dengan orang-orang Orang beriman. Ya. Bisa dipahami ya? Karena ini jelas yang diserunya adalah Orang-orang yang alladzina amanu, orang-orang beriman. Baik, dan ini adalah kalam insyai nida. Ya. Nida, ya. Nida karena diawali ya ayyuha. Ya. Baik. Ya. Sekarang qul ya ayyuhal kafirun, siapa lawan bicaranya? Orang-orang kafir. Muhammad. Muhammad. Dikatakan kepada Nah, Nabi. kan ceritanya gini, qul, kan ini amr. Iya. Iya. Jadi qul itu artinya katakanlah olehmu Muhammad waktu Iya. itu. Iya. Berarti lawan bicaranya siapa? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad disuruh oleh Allah, katakanlah olehmu Muhammad apa yang harus dikatakan? Ya ayyuhalladzina kafaru. Ya ayyuhal kafirun. Ya yuhal kafirun. Berarti yang mengatakan ya ayyuhal kafirun itu siapa? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Baru ini kalau ya ayyuhal kafirun, lawan bicaranya adalah kafirun, tapi yang berbicaranya Nabi Muhammad. Gitu. Itu munad. Ya, munadanya orang kafir, tapi yang berbicaranya bukan Allah, tapi Nabi Muhammad. Ya, Karena Allahnya langsung berbicara kepada Muhammad. Jadi bahasa saya gini, kalau dengan orang-orang beriman, Allah mau berdialog langsung. Oh, benar. Tapi kalau dengan orang kafir, suruh aja Nabi Muhammad. Ya, Allahu Akbar. Kerasa ini perbedaannya? Beruntunglah kita. Ya, beruntunglah kita imannya. Karena kalau orang beriman, Allah mau berdialog langsung. Ya ayyuhalladzina amanu, pembicaranya Allah, lawan bicaranya orang beriman. Dan ini statusnya nida, gitu. Tapi kalau qul ya ayyuhal kafirun, qul itu adalah fi'il amr, Allah yang berbicara diwakili oleh malak Jibril kepada Nabi Muhammad. Tapi ada juga yang langsung kan Allah berbicara ya ayyuhalladzina kafaru. Ya, itu nanti kita lihat di ayat ini, bahwa ini di ayat ini kita fokus dulu di ayat ini bahwa ayat ini lawan bicaranya adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam waktu itu, dan statusnya ini adalah kalam insya'i, nida atau amar yang ini? Amar ya? Amar. Statusnya amar. Jadi kata qul di sini itu berpengaruh apa sangat berpengaruh? Sangat berpengaruh. Sangat berpengaruh terhadap kedudukan suatu kalam gitu.
Ya, ini berarti juga bahwa Al-Quran itu bukan pembicaraan Nabi Muhammad, bukan ciptaan Nabi Muhammad, tapi kalamullah. Bisa dipahami sampai sini perbedaannya? Iya. Seperti inilah ya, bahwa ketika diawali kul, itu statusnya sudah jadi bukan lagi nida, karena ini diawali kul, amr. Memang ada nidanya ini, tapi jadi ini seperti dua kalimat. Satu kul, kalimat tersendiri, baru ada ya ayyuhal kafirun, nida. Tapi nidanya itu yang berbicaranya Nabi Muhammad waktu itu kepada siapa? Lawan bicaranya orang kafir. Orang Gitu. kafir. Tapi yang berdialog dengan Allahnya, lawan bicara dari pihak kesatunya adalah Nabi Muhammad sebagai lawan bicaranya. Cara. Ya. Nah, apa jenis kalamnya ini? Ya ayyuhalladzina amanu adalah kalau qul ya ayyuhal kafirun itu adalah amar insya'i ya. Sedangkan ya ayyuhalladzina amanu itu adalah nida. Tidak. Nida ya. Ini awalnya karena qul. Qul itu Oh, tergantung amar. awal ya. Ya awalnya qul, amar. Nah, baru di sini setelah amar ini ada ya ayyuhal kafirun. Ini nida, tapi diawali dengan qul, dengan amar gitu. Jadi ini dua kalimat sebetulnya. Ya. Kerasa ini dua kalimat qul ya ayyuhal kafirun. Iya, Ustaz. Qul, katakanlah olehmu Muhammad, apa yang harus saya katakan? Ya ayyuhal kafirun. Nah, ini adalah kalimat tersendiri. Memang ini Orang jadi kafir. nida, ya nida ayyuhal kafirun itu, tapi setelah didahului dengan amar gitu. Dengan fi'il amar. Dengan fiil amar. Bisa dipahami sampai sini? Insya Allah. Ya, alhamdulillah. Jadi ketika balagoh ini baru keurai ya. Ketika balagoh ini baru keurai. Ternyata kalau ya ayyuhalladzina amanu itu jelas nida dan lawan bicaranya orang-orang beriman. Tapi qul ya ayyuhal kafirun, firman Allah yang ditujukan waktu itu kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Qul, katakan olehmu Muhammad, apa yang harus saya katakan? Ya ayyuhal kafirun, wahai orang kafir, gitu. Berarti Nabi disuruh dialog dengan orang kafir. Orang kafir. Seperti ini ya perbedaannya. Sengaja langsung saya arahkan ke sini biar apa? Biar ini terlihat gitu ya ini Perbedaannya. perbedaannya. Ya. Memang ini ada nida, tapi nidanya setelah didahului amr. Nah, gitu. Jadi ini insya'i amr yang atas itu, yang al-kafir itu. Tapi Fi'il amar. insya'i amr ya di fi'il amr itu amr berarti ya. Fi'il amr dan itu adalah pasti amr ya. Amar. Qul ya. Jadi sekarang qul itu sangat berarti qul itu ya. Qul itu sangat Iya, berarti ya karena itu menunjukkan fi'il amr itu berarti kalam nih kalam amr ya. Kalam amr. amar. Masya Allah. Ya, saya juga baru tahunya ya sekarang-sekarang aja setelah ini balago. Ya, sebelumnya mah belum saya juga. Alhamdulillah. Memang Alhamdulillah. ilmu harus dieksplor dan harus diinikan gitu. Biar apa? Terus. Biar bermanfaat gitu. Biar manfaat. Ada yang ditanyakan sampai sini? Ustaz. Iya. Bu Jusma, silakan, Bu Jusma. Ya, Ustaz. Maaf terlambat tadi, Ustaz. Iya, iya. Ustaz, jadi di sini Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad. Jadi perintah Allah itu malah ditunjukkan pula kata-katanya ya, Mbak. Ya, Ustaz ya. Gitulah Allah memerintahkan. Ya, jadi Allah memerintahkan Nabi Muhammad itu plus panduan apa yang harus diucapkannya gitu. Nah, iya. Dikasih sekali panduan. Dikasih langsung, jadi Nabi Muhammad nggak usah mikir lagi. Tinggal nurutin instruksi gitu kan. Iya, Ustaz. Apa yang harus dikatakan oleh Nabi Muhammad? Ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun. Dan seterusnya ya. Karena al-kafirun itu kan ada negosiasi. Negosiasinya apa? Ya sudah nyembah Allah setahun, nyembah Tuhan mereka setahun. Maksudnya biar apa? Kompromi gitu. Nah, Allah ngasih firman. Kan gitu ya. Jadi ketika urusan itu Nabi Muhammad sendiri ya, Ustaz ya. Memang di sini ada nggak ini kata untuk Nabi Muhammad kul ini? Nggak ada ya? Nggak ada. Kalau nggak ada itu berarti umum. Artinya kita pun hari ini diinstruksikan oleh Allah.
Yang baca surat Al-Kafirun itu kita sekarang ya Iya. disuruh mengatakan kepada orang kafir, ya ayyuhal kafirun gitu. Artinya Bukan apa? untuk Nabi Muhammad sendiri. Ya, Ya. bukan hanya Nabi Muhammad, termasuk para sahabat, termasuk umatnya, termasuk kita hari ini. Ya. Kita ini ya, Bahwa Ustaz. ketika ada yang ngajak negosiasi urusan ibadah, urusan ubudiyah, nggak ada negosiasi. Gitu. Iya, itu Ustaz. Lakum Cara dinukum berpikir. waliyadi. Bagi kalian agama kalian, bagiku agamaku. Biarkan kami untuk menyembah Allah tanpa harus ada yang mencampuri. Gitu. Kan gitu ya Iya, Ustaz. implikasinya hari ini. Jadi ayat ini sekali diturunkan kepada Muhammad, tapi implikasinya berlaku untuk kita hari ini. Ya, Ustaz, ya. tapi orang kafir itu marah pula dikatakan dia orang kafir, Ustaz. Ya, itu biarin aja. Kita kan melaksanakan perintah Allah ya. Iya, itu Ustaz. Sebetulnya Ini kafir Allah itu itu kan menyuruh orang kafir. kafir Ya. itu kan artinya menutup. Kafaro itu kan Iya. menutup. Kafir orang yang menutup. Menutup apa? Menutup terhadap datangnya hidayah. Hatinya. Ya. Ya. Hati. Kasih Ustaz. Ya. Nggak apa-apa karena kita kan bukan ya ayuhan non muslim kan enggak ya. Iya, enggak ada. Ya sudah ya ayuhal kafirun aja. Kan suratnya juga bukan surat non muslim. Iya. Ya. Baik. Jadi ketika di kalam ini di insyai nida sudah ini ya ada inilah ada tambahan pengetahuan gitu ya, ada tambahan pengetahuan. Baik, kita coba sekarang lanjut dulu slide-nya ya, lanjut dulu slide-nya. Ah, Ya, silakan buka mutmain. surat Al-Fajr. Tadi sudah ada yang membacakan Al-Fajr, ya, sekilas. ya, Ustaz. Kita baca surat Al-Fajr. Al-Fajr. Ayat ini sangat luar biasa ya. Memang semua ayat sangat luar biasa. Ini juga sangat luar biasa. Surat ke-89 Al-Fajr ayat berapa? 27 ya. Diawali dengan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Itu Ayat muannas ya, ini Ustaz. diawali dengan ya ayyatuha. Ya ayyatuha adalah salah satu harap nida. Ya, harap nida. Kalau ada harap nida, harap panggilan, pasti ada yang dipanggil. Siapa yang dipanggil? An-nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang. Yang tenang. Jiwa yang tenang. Ini memang tak marbutoh itu perempuan, Bu Anas. Pertanyaannya, apakah hanya perempuan yang dipanggilnya? Tidak. Nah, Laki-laki berarti ini tidak. perempuannya perempuan majazi, perempuan lafadznya saja. Iya, iya. Artinya lafadznya saja yang dibuat mu'annas. Jiwa yang tenang. Berarti ibu-ibu mestinya itu tenang, membawa ketenangan bagi suami dan para anak-anaknya. Gitu. Jangan membuat para suami menjadi korupsi. Karena apa? Mutmainah itu, tenang itu digenderkan mu'annas. Iya, iya, Ustaz. Halo? Iya, Ustaz. Ya, baik ya. Pakai halo segala. Ya, biar ini ya. Karena ini ada urusan muannas ya perempuan Perempuan. tapi aslinya ini kalau hanya laki-laki saya protes Bu. Kalau hanya perempuan yang dipanggil saya protes. Laki-laki gimana? Nah, jadi ini adalah lafadznya saja yang muannas, tapi faktanya nanti yang diserunya jiwa yang tenang, Semuanya. baik laki-laki maupun perempuan ya. Dan ketenangan itu digenderkan dengan muannas. Berarti sekali lagi bunda-bunda itu, ibu-ibu itu harusnya membawa ketenangan di rumah. Wah, Ketenangan. ketenangan. Baik, sekarang ya Tuhannya ini adalah apa? Nida. Lalu an-nafsul mutmainahnya tadi apa? Munada yang dipanggil ya. Kalau ada nida, ada yang dipanggil, pasti ada sesuatu yang akan disampaikan. Apa yang disampaikannya sekarang? Baik, ayat ini sangat luar biasa. Kalau kita simak di YouTube atau di rekaman, ya, para imam Masjidil Haram atau Nabawi baca ayat ini sambil nangis. Iya, nangis. Sambil nangis karena mereka sampai kerasa ke hati kalau mereka, ya. Kita sering mendengarkan para imam Masjidil Haram atau mungkin di Indonesia juga baca ayat ini sambil nangis. Kenapa kok sambil nangis? Karena mereka paham. Kita coba urai ya.
Kan sudah sebetulnya ini dibahasnya. Irji'i. Apa irji'i? Kembalilah kamu. Siapa kamu di sini? Seorang jiwa yang tenang. Ya, jiwa tenang. Lafadznya perempuan, tapi aslinya bisa laki-laki atau perempuan. Ya. Kembalilah kamu seorang jiwa yang tenang, baik laki atau perempuan. Kembali kemana? Ila robbiki. Ila robbiki, menuju Tuhanmu. Ingat, ila itu adalah intihaul ghaya, akhir dari suatu tujuan. Kembalilah menuju Tuhanmu. Kalau kembali menuju Tuhanmu, maksudnya apa ini? Meninggal. Meninggal, yes. Jadi ayat ini dalam tafsir diucapkan kepada orang yang akan meninggal. Bisa jadi oleh malaikat. Bagi yang akan meninggal. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai seorang jiwa yang tenang. Irji'i, kembalilah kamu. Ila rabbiki, kepada Tuhanmu. Allah maha santun nggak ini? Allah maha santun nggak? Bahasanya itu irji'i, kembali. Bukan matilah kamu. Enggak matilah kamu. Kenapa nak mati, Ustaz? Kan Allah maha santun. Allah maha penyayang. Ini masa jiwa yang tenang dikasarin? Ini bagus-bagus ya manggil ya, Ustaz. Jadi Allah itu maha santun kan? Ya Latif, ya maha santun. Kenapa Allah begitu santun? Irji'i, kembalilah kamu. Ila rabbiki. Nah, karena ini rodiyatan, dalam keadaan kamu ridho, dalam keadaan kamu rela. Kenapa kamu rela? Karena kamu sudah raditu billahi robba wa bil islami dina wa muhammadi nabiyya wa rasulah dan seterusnya. Kamu sudah memberikan pengabdian terbaikmu untukku, kata Allah. Jadi rodiyatan itu dalam keadaan kamu ridho karena kamu telah memberikan pengabdian terbaikmu untukku, kata Allah itu. Sehingga karena kamu telah ridho, kamu sudah beribadah semaksimal yang kamu bisa. Mardiyatan, kamu aku ridhoi, gitu. Amin. Kamu aku ridhoi. Siapa aku ridhoi itu? Kata Allah. Allah. Kira-kira kalau ada orang meninggal mendengar lafaz ini, tenang nggak pulangnya? Tenang, Ustaz. Tenang. Senyum dia Udah Ustaz. jamannya surga. Kenapa? Karena ketika apa kan kullu nafsin dha'iqatul maut. Dha'iqat itu pencicip. Jadi ketika sakaratul maut ada yang mengatakan tempat kembalinya sudah diperlihatkan. Akan menuju kemana gitu, sudah diperlihatkan. Karena kematian itu adalah icip-icip dari nanti. Kalau tempatnya neraka, ya sudah diicip-icip rasanya neraka gitu. Di kuburan itu. Iya. Ini masih mau meninggal ini, masih mau meninggal ini. Ini baru mau meninggal. Jadi orang yang mau meninggal diucapkan kalimat ini. Allah mau diambil ya, Ustaz. Ya. Apanya? Oh, jiwanya mau diambil. Ya, ruhnya. Nah, Allah menyebutnya ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Wahai seorang jiwa yang tenang, lafadznya perempuan, tapi aslinya bisa laki, bisa perempuan. Apa yang dikatakan? Irji'i, kembalilah kamu ila rabbiki, menghadap Tuhanmu, radiyatan, dalam keadaan kamu ridho, puas. Mardiyatan, lagi pula kamu diridhoi oleh Allah. Tenang nggak kira-kira kalau sudah begini? Tenang. Tenang sekali. Tenang. Dan semoga kita semua ini ketika akan menghadapi kematian mendapatkan kalimat ini. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kira-kira kalau amin. Kira-kira kalau orang kafir dapat ayat ini nggak? Enggak, Ustaz. Kenapa? Dia dapat hidayah. Kenapa enggak? Karena dia bagaimana dia ridho, syahadat aja enggak. Iya. Bagaimana dia disebut ridho, syahadat aja enggak. Mengakui Allah sebagai Rabb aja enggak. Maka mengakui Nabi Muhammad sebagai Nabi aja enggak. Mana bisa dia ridho? Ya. Nah, berarti ini hanya untuk orang, kira-kira apakah seluruh orang Islam dikasih ayat ini? Tidak juga, Ustaz. Belum tentu. Belum tentu. Orang Makanya yang kita beriman. kalau beriman, ya iman dan takwanya betul-betul. Takwa. Iman dan takwa, yang takut kepada Allah. Kalau takut pasti dia ridho. Apapun perintah Allah dia laksanakan. Apapun larangan Allah dia tinggalkan. Sami'na wa ata'na. Sami'na wa ata'na. Tinggal kita cek aja, kita sudah ridho belum kepada Allah? Sudah jiwa yang tenang belum kita? Ya, jadi ayat ini bagi saya ini sangat luar biasa, ya.
dari sisi kalamnya ini adalah kalam nida, dan ini ada kalimat langsung, ya, kalam insya'i jenis nida, dan yang diajak bicaranya adalah an-nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang. Waktu itu ini adalah terkait meninggalnya siapa? Paman Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa? Sayyidina Hamzah. Hamzah. Karena Nabi kan sedih ditinggal meninggal oleh pamannya, ya, dalam kondisi perutnya atau Perang. dadanya dirobek dan hatinya di apa? Dimakan Ya, dimakan dimakan oleh seseorang, ya, perempuan lagi yang makannya. Indun. Nah, Hindun. Sebelum Hindun masuk Islam, ya, sebelum Hindun masuk Islam. Nabi sedih. Nah, lalu terkait ayat ini, oh berarti walaupun Hamzah dicabik-cabik begitu, dia nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang. Irji'i, kembalilah kamu ila rabbiki, kepada Rabbmu, rodiatan, dalam keadaan kamu ridho, mardiatan, lagi pula diridoi. Ya. Nah, kalau irji'inya ini kalimat apa? Perintah, ya. Perintah. Iya. Ini perintah. Fil Tapi amr. perintah ini dalam konteks sebagai kelanjutan dari nida, gitu. Karena kan nida nggak mungkin hanya nida, wahai jiwa yang tenang. Dia Ngapain ya dia enggak itu? kan? Apa yang mau disampaikannya, gitu. Apa yang sampai apa yang Ya, berkira-kira? ternyata yang disampaikannya ini kalam amr. Asli amr ini. Ya. Tapi kan Fil ini amr, ya. diawali, ya, fi'il amr irji. Tapi diawali oleh nida, ya. Jadi ini satu rangkaian. Jadi irji ini dalam konteks setelah orangnya itu menghadap si jiwa yang tenang, nah disampaikan, gitu. Memang kalamnya ini kalam apa? Jadinya ini kalam apa? Kalam insya'i amr, ya. Bisa ini tidak. Kalam insya'i amr yang irjinya tapi didahului dengan nida. Kalau di buku memang nggak ada ini nida ini, ya. Contohnya banyak syair memang. Contohnya banyak syair. Ya. Contohnya banyak syair. Ya. Nah, kemudian ada lagi kalimatnya. Fadkhuli fi ibadi. Ini fi'il amr, masuklah kamu ke dalam hambaku, ke golongan hamba-hambaku, ya. Masuklah kamu ke dalam golongan hambaku. Masuk kemana? Ini nanti di akhirat kalau ini, ya. Ke dalam hamba-hamba Allah nanti di akhirat, setelah hari apa? Ya, hari di akhirat. Kemudian apa? Wadhuli jannati, ya. Nah, itu. Inilah apa? Inilah yang disampaikan kepada nafsu mutmainnah. Ada 3 kalimat, ya. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kemudian fadhuli fi ibadi. Dokhuli fi Kemudian ibadi wadhuli wa dokhuli jannati. Ya. jannati. Ini fi'il amr semua. Kalau fi'il amr kan ini esensinya lagi-lagi dia dialog, ya, karena diawali dengan nida, ya. Nah, seperti ini untuk kalimat apa? Kalimat kalam insya'i jenis nida, ya. Pasti ada beberapa hal. Satu, ada nidanya, harapnya. Lalu 2, ada munadanya yang dipanggil, dan 3, ada kontennya yang akan mau disampaikan. Kontennya bisa macam-macam, bisa kutiba, kalimat berita, bisa instruksi, ya, bisa kalimat bisa fi'il amr, ya. Bisa fi'il amr. Nah, silakan ayat ini dibaca aja terus dan ditadaburi sampai kerasa, gitu, bahwa ini apa, kalimat dialog langsung, ya, antara pihak kesatunya yaitu Allah diwakili oleh malaikat Jibril kepada yang dipanggilnya atau lawan bicaranya adalah an-nafsul mutmainnah. An-nafsul mutmainnah, seorang jiwa yang tenang. Lafadznya muannas tapi aslinya kenyataannya bisa laki, bisa perempuan. Baik. Jadi kalau nida tinggal cari aja apakah ada ya-nya atau ya ayyuha atau ya ayyatuha, ya. Yang sering hanya 3 itu, ya, yang sering. Yang sering. Baik. Kita coba. Oh, nah itu nida seperti itu, nida. Berarti kita coba nida cari dulu di ini, biar kita lihat dulu di contohnya, ya. Nah, kalam nida. Nah, ini. Tadi sudah, ya, ini mah tadi sudah. Jadi sudah kelihatan ini selainnya? Ya. Jadi ketika ada ya ayyuha, nah ini berarti nida, harap nida, ya. Ya ayyuha. Kemudian ada yang diserunya alladzina amanu, ya. Nah, terus ada apa? Kutiba alaikumusiyam dan seterusnya. Nah, itulah apa? Itulah statement yang harus disimaknya, gitu. Statement yang harus
simaknya. Jadi ini kata yang digunakan untuk memanggil nida itu. Ya. Sehingga lawan bicara ini nih harus menyimak tentang apa yang akan disampaikan gitu. Harus menyimak tentang apa yang akan disampaikan. Disampaikan. Iya. Jadi benar berarti ketika ada ya ayyuhalladzina amanu ya kita langsung harus ini. Ada apa nih? Ada instruksi apa atau ada informasi apa gitu ya. Ada informasi apa. Nah, karena tadi nida itu adalah tuntutan dari perbicara yang menghendaki seseorang agar menghadap kepadanya, ya, menghadap kepadanya. Nah, tapi tadi ini sudah ya kuliah kafirun sudah. Ada lagi yang lain? Sebentar Ustaz, sebentar itu Ustaz. Oh ya. Ini belum. Sebentar. Baik. Nah, ini kuliah ayyuhal kafirun. Kalau kuliah ayyuhal kafirun itu adalah ada amarnya. Nah, jadi berarti ini kalamin syai'a amar ya. Jadi ternyata Masya Allah subhanallah Allah itu sangat detail ya. Didahului dengan kul dan ini pengaruh ke jenis kalamnya ya. Ini kalam amr ya. Cukup satu kata itu kalam amr, satu kata itu kalam amr. Ya, satu kata ini kalam amrnya baru ya yuhal kafirunnya itu nida. Tapi status nidanya beda siapa yang mengucapkannya gitu. Jadi ini ada dua kalam, satu kalam amr dilanjutkan dengan nida gitu. Yang jelas karena dua kalimat beda siapa lawan bicaranya gitu ya. Beda siapa lawan bicara. Nah, kalau kulnya lawan bicaranya Nabi Muhammad waktu itu ya yuhal kafirunnya ya orang kafir waktu itu gitu. Jadi kalam amr dan nida. Bisa dipahami ya ini? Ya Alhamdulillah. Baik, kita lanjut. Coba ini ada slide apa ini nidanya? Oh, tadi sudah ya. Ya ayat apa? Ya ayat nafsul mutmainah sudah barusan ya. Nah, ini terkait dengan siapa? Dengan Sayyidina Hamzah meninggal ya. Yang Islam, tentu Islam ya, iman dan istiqolah ngebela agama Allah. Jadi nggak hanya sekedar Islam. Belum tentu orang Islam akan dikasih ayat ini ketika akan meninggal. Belum tentu. Ya kalau dia banyak maksiat, ya. Berarti selain Islam ya harus iman, istiqomah, juga takwa juga ya. Pokoknya harus memberikan pengabdian terbaik untuk Allah. Ngebela agama Allah, jelas. Nah kita gimana kita? Ya semaksimal, harus berusaha semaksimal yang bisa kita lakukan. Memberikan pengabdian terbaik kita untuk Allah. Baik, kita coba lagi. Ada lagi ya? Oh, tadi sudah ya ini mas sudah. Ini misalnya nih surat 2 ayat 172. Pokoknya yang diawali ya ayuha. Iya. Ya ayyuhalladzina amanu tuh. Kalau alladzina amanu tanpa kul ini. Ya. Kalau untuk berorang iman langsung diawali ya ayuha. Ini artinya langsung kepada orang beriman dialognya. Ya, jadi pihak Allah diwakili malak Jibril langsung kepada munadanya alladzina amanu. Wahai orang-orang beriman. Terus apa? Kulu. Apa kulu? Makanlah. Makanlah. Amar. Min thayyibati dari yang baik-baik. Yang baik-baik. Apa yang rozaknakum kami telah rezekikan kepada kalian. Washkuru dan bersyukurlah kalian. Lillahi kepada Allah. In jika kuntum kalian terbukti iyahu kepada dia, kepada Allah. Ta'budun kalian beribadah. Inilah apa nida. Kalau nida berarti apa? Ketika ada ya ayyuhalladzina amanu langsung simak. Ini ada apa nih? Pasti ada instruksi itu. Kulu makanlah. Suruh makan. Makan apa? Min thayyibat. Yang baik, yang halal. Halalan thayyibat. Thayyiban ya. Halalan thayyiban. Kalau ini thayyibat itu kan isim apa? Jama' muannats salim ya. Muannats salim. Jadi dari sebagian yang baik-baik gitu. Di antara minnya kan at-tab'id ya. Dari sebagian. Jadi kalau kita punya makanan ya jangan semua jadi makan. Ini penyakit. Kan misalnya ada daging, ya sebagian aja.
bukan kulu toyibat ya Ustaz ya. Bukan hulu tuyul, min pakai harap jar min. Pakai Min min itu kan dibatasi. atau ain. Iya. Iya. Kan paling kita makan sepiring. Iya Sepiring juga Ustaz, kita ibu-ibu makan kita cuman nggak ingat selama sedikit ini. ibu-ibu mah. Sepiringnya kan sedikit. Walaupun di rumah berasnya ada 1 ton kan nggak dimakan semua 1 ton. Nggak masak semua ya. Misalnya di rumah ada daging apa 1 ekor Satu sapi misalnya kan nggak dimakan semua. Karena ini betul min thayyibat dari yang baik-baik dari itulah sebagian Allah yang ya baik Ustaz. ya. Jadi Allah itu maha pintar, nggak seharap jarnya Iya, gitu. iya. Ada huruf Ya, jarnya, ada gunanya huruf ada jarnya. gunanya. Jadi harap jar itu berguna. Iya. Baik ya. Nah, maksud saya Bukan untuk ketika ada nida ditafsirkan. ya, ketika ada nida pasti akan ada konten yang akan Allah sampaikan ya. Ketika ada nida ya, ada nida pasti akan ada yang Hmm, Allah disampaikan. Allah Hmm. Subhanahu wa taala sampaikan. Pasti. Tadi kutiba alaikumusiyam, kemudian apa tadi? Irji'i, kemudian juga sekarang ini kulu, makanlah. Ya. Lalu juga ini washkuru, ada 2 perintahnya nih. Washkuru, bersyukurlah. Bersyukurlah. Oh, berarti kita disuruh makan lalu bersyukur. Maksudnya apa ya kok makan sama bersyukur? Ya kalau kita adanya cuman misalnya telur, Lapar. telur, misalnya adanya telur, tapi pengennya daging, ya sudah kita syukuri aja. Hmm. Kan disuruh bersyukur ini. Hmm. Kalau makannya telur, adanya telur pengen daging, orang akan syukur nggak? Jadi nggak syukur. Jadi nggak syukur. Tapi kalau oleh Allah disuruh, karena kan setiap orang dibaginya beda-beda. Ada yang dibagi daging, ada yang cuma telur, ada mungkin cuma garam doang, Ada yang tempe tahu. ada yang tempe tahu. Jadi adanya di rumah apa, syukuri. Karena disuruh Syukuri. bersyukur. Ya, Hmm. Masya Allah. Ini penempatan kata ini nggak sembarangan ya. Makan dan Iya. bersyukur. Itu kontennya. Disuruh makan, ini fi'il amar asli nih. Oh, berarti kita itu harus makan. Untuk apa? Bukan Perintah untuk makan ya Ustaz. bukan untuk Ya, saya. mengenyangkan perut, bukan memuaskan lidah, bukan. Untuk apa? Biar ada tenaga untuk ibadah gitu kalau kata Kiai. Biar ada tenaga untuk ibadah. Contoh sekarang, saya ini bicara kalau nggak makan gimana? Lemes. Halo, Ngomongnya nggak kedengeran. nggak kedengeran. Jadi makan itu bukan untuk memuaskan lidah, untuk mengenyangkan sekedar mengenyangkan perut, bukan. Tapi apa? Biar ada tenaga untuk mengabdi kepada Allah. Jadi apapun Allah gitu. Kan urusan makannya dengan apa mah itu mah urusan rezeki. Ya, bisa dipahami namanya. Iya, insya Allah. Alhamdulillah ya. Tentu Jadi kemampuan. ya kalau makan mah ya apa yang ada di rumah aja. Adanya telur, telur lagi. Alhamdulillah. Mungkin yang lainnya cuma sama garam. Ya, kalau lagi sama daging enak. Alhamdulillah. Sama telur juga alhamdulillah tetap. Jangan pas daging alhamdulillah sama telur nggak alhamdulillah ya. Mhm. Semua apa yang ada syukuri. Syukuri. Karena disuruh perintahnya bersyukur. La in syakartum. Nah, lain syakartum ya, ininya ayat terkaitnya. Jadi kerasa ini kalam nidanya kerasa, sahabat sekalian? Kerasa. Kerasa ya, karena diawali ya ayyuhalladzina Ayyuhalladzina. amanu. Ini Allah sedang berdialog dengan orang beriman. Waktu itu dengan para sahabat ya. Hari ini dengan siapa ini? Ayat ini. Kita. Beriman. Ya, kalau merasa beriman mah berarti dengan kita. Ya, dengan kita. Ya. Dengan orang yang baca Al-Quran. Kalau orang beriman nggak baca Quran gimana? Dialog nggak? Nggak Ya, boleh. nggak dialog. Sepihak. Subhanallah. Ya, jadi memang harus baca Al-Quran itu apa? Karena di dalam Al-Quran ada pembicaraan Allah kepada kita hari ini. Ini salah satunya. Subhanallah, Masya Allah. Jadi Allah itu sangat pintar, maha pintar membuat kalimat waktu itu ditujukan kepada Nabi dan para sahabatnya. Hari ini berlaku untuk kita kan ini. Mhm.
Karena tidak disebut misalnya Pak Nabi dan para sahabat, enggak. Kalau hanya gitu, itu mah spesifik ya. Hanya untuk mereka aja, para sahabat dan Nabi. Tapi karena ini alladzina amanu, kan umum jadinya. Jadi Allah itu maha pintar. Saat itu diturunkan, tapi implikasinya bisa terus. Sampai sekarang, sampai besok, sampai terus. Ya, dan yang dipanggilnya juga ya orang beriman. Apakah hanya di Indonesia? Tidak, Ya, seluruh enggak. dunia. Di Ada kaki seluruh, saya juga, Ustaz. ya, Bu Elva di Sydney, ya Iya. alladzina amanu sama. Ya, itu maha pintarnya Allah membuat kalimat gitu ya. Baik. Jadi intinya ketika ada nida, dan biasanya nida disandingkan dengan orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya. Karena apa? Akan ada sesuatu konten yang akan Allah sampaikan. Baik, inilah nida ya. Coba ada lagi nggak ini contohnya? Oh, sudah. Atau ada yang mau ngasih contoh surat apa, ayat berapa? Ali Kita Imran coba. 119 Ustaz. Baik, Ali Imran 119. 119. Saya coba cari ya. 149. Oh, 149. 149. 149. Baik, sebentar. Yes. Ya, yang begini-begini nida. Ya, yang seperti ini adalah nida. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu. Oh. Wahai orang-orang yang beriman. Allah wa Rasul. Ya, Kita kalian Ikuti Allah lazim. pasti ada konten yang akan Allah sampaikan. Nah, ini saya pindahin aja dulu terjemahannya. Wahai orang-orang beriman. Ini diawali in ya. Diawali in. In itu jika. Syarat Ustaz ya. Ya, jika. Jika apa? In tuti'u. Mengikuti. To'at ya, ini terkait to'at ya. In tuti'u. Ya. Kenapa ini kenapa ini wawu alif? Asalnya tuti'una. Karena ada in ya. Karena Ya. ada in terpotong. Ya, jazm. Ya, harap Jazm dia. amil jawazim, amil jazm. Ya, amil In jawazim dia. tuti'u, jika kalian mengikuti, mentaati. Mentaati siapa? Alladzina kafaru, orang-orang Orang-orang kafir. kafir. Yap. Yaruddu, mereka akan mengembalikan, roda yaruddu ya, kum kalian, Mereka akan menginginkan ya. mengembalikan Ala kalian ala atas aqabikum. aqabikum. Aqab itu Tumit-tumit kalian ke belakang. tumit kalian ke belakang. Dibalikkan kaki kita. Ke belakang. Fatang kolibu, lalu kalian akan kolibo itu kan bolak-balik, akan terbalik, Bolak-balik ya. balik, Akan kembali rugi. khosirin, menjadi orang yang Menjadi orang yang rugi. orang-orang yang rugi ya. Nah, ini instruksinya, ini mah in. Ini bagus nih Ustaz ini. Ya, semua juga bagus. Semuanya bagus Kujus. Semuanya bagus. Nggak ada yang enggak. Ya, maksud saya, ada yang instruksinya itu kutiba, ada yang amar, ada yang ini in gitu. Macam-macam kalimat ininya. Kontennya macam-macam. Ya, nah ini sebetulnya gini, wahai orang beriman, nah ini seharusnya kalimat tersendiri. Jika kalian, ini kamu lagi, harusnya kalian ya. Jika kalian, nah, jika kalian terlalu gitu. Ya. Ininya harusnya surat 3, Ustaz. Surat 3 ya? Oh iya 3. Iya. Ali Imran ya. Maaf. Ali Imran. Ya, makasih Bu Imas. Surat 3 Ali Imran ayat 149. Nah, jadi intinya ini adalah nida. Kalau nida, siapa yang dipanggilnya? Alladzina amanu. Munadanya alladzina amanu. Kontennya apa? In tuti'ul ladzina kafaru dan seterusnya. Itulah yang harus disimak gitu. Nah, ini yang harus disimaknya. Oleh siapa disimaknya? Oleh orang beriman. Oleh orang beriman. Gitu. Ya. Sekarang ada nggak yang tanpa kul lalu ya ayuhal kafirun? Ada nggak? Ya ayuhal ladina kafaru misalnya. Coba kita lihat. Sebentar. Ada nggak? Ya ayuhal ladina kafaru misalnya atau Ya lazina. sebentar saya ini dulu. Ya Yohanes. Paling ya ayuhanas ya. Kalau ya ayuhanas biasanya kan di ayat Makiyah. Makiyah kan itu masih ada para sahabatnya. Sebentar saya cari dulu kafaru ya. Kafaru itu kafaru. Sebentar. Oh, memang banyak kafaru ya.
Tapi kalau yang diawali ya ayuha, ada nggak ya ayyuhalladzina kafaru gitu? Paling aladina kafaru. Ya, Nggak ada pakai ini. kayaknya nggak ada diawali ya ayyuhalladzina kafaru gitu. Ya, pernah dengar nggak ya ayyuhalladzina kafaru? Ya, ada. Kayaknya ada pernah saya dengan saudara Ustaz. Sebentar Ustaz ya, saya cari Pernah ya? juga ya. Ya, ini saya juga Maaf, ada. lagi nyari. Ya. Paling innalladzina kafaru, paling innalladzina Oh, kafaru. ini lagi atau apa Kafaru kali ya? yang ada ya Ustaz. Ya, kalau innalladzina kafaru ya bukan bukan apa? Ya iya Bukan lagi nida. kafaru nggak ada Iya, Ustaz. iya. Ya, Mungkin iya kali Ustaz. Mungkin kita mix. Lazina kafaru itu yang banyak. ya. Sejauh ini, ada nih. Ya ayyuhalladzina kafaru ada 66 ayat 7 sebentar ya. 66 Iya kan, ayat masa 7. pernah ada. Gitu. Ya, 66 ayat 7 coba kita lihat surat 66. Berapa Ustaz? Surat 66 66 ayat ayat 7. 7. Oh, ya, yes, ada nih. Ada. Hmm. At-Tahrim ya, betul. At-Tahrim ini ada. Coba kita lihat nih. Oh iya, betul. Ada. Lupa. Ada. Kita temukan. Tapi kita coba lihat sekarang. Ta'tadzirul yaum ya. Sebentar. Sudah kelihatan ini kelihatan? Sudah, Kak. Nah ya. Mengungkapkan huzur di hari kiamat. Ya ayyuhalladzina kafaru. Oh, berarti ini apa? Ta'tadzirul yauma. Nah, berarti ini harus dibaca tafsirnya dulu ini. Maksudnya ini konteksnya bagaimana gitu. Surat 66 ayat 7. Ya. Iya. Surat Memang 66 menyuruh ayat kepada 7. orang kafir. Ya. Surat 66 ayat 7. Nah, Melarang. surat 66 ayat 7 ya. Hai orang-orang kafir. Nah, wahai orang-orang kafir. Ya, Janganlah kamu berarti ini yang diserunya munadanya orang-orang kafir. Iya. Ada ternyata ya ayyuhalladzina kafaru. Lalu apa? La ta'tadzirul yaum. Janganlah kalian mengemukakan uzur Uzur di hari hari kiamat. innama tujzauna ma kuntum ta'malun. Nah, ini memang untuk bisa menguraikan harus dilihat dulu tafsirnya. Ya. Karena nggak bisa kita terangkan sesukanya gitu, nggak bisa. Ini harus sebetulnya ceritanya itu apa gitu, asbabun nuzulnya. Karena ini berarti apa? Nidanya ini, munadanya siapa? Alladzina kafaru. Ya. Iya. Nah, ini berarti alladzina kafaru itu sebagai munadanya. Tapi ini langsung larangan. Biasanya kalau larangan kan sudah terjadi biasanya. Suka terjadi gitu. Nah, ya. Nah, makanya Belum ini ya Ustaz. ya, ini memang harus dilihat dulu Mudhari. ininya. Ini kan la ta'tadirunya kan nahi ya. Ya, Ini nahi dari ya. Ya, nahi. Kalau nahi biasanya kan kayak Adam aja jangan mendekati, kejadian nggak mendekatinya? Nah, kejadian biasanya kalau pakai nahi ya. Nah, ini intinya dengan ayat ini, dengan surat 66 ayat 7 ini ternyata ada munadanya orang kafir gitu. Ada munadanya orang-orang kafir ya. Ya ayyuhalladzina kafaru. Ya, ini ada ternyata. Surat 66 ayat 7 ya. Nah, penjelasannya gimana? Saya belum sempat baca ini tadi. Jadi nanti ya nggak bisa ngejelasin ya. Harus dicari dulu tafsirnya ini. Baik, intinya berarti ada ya. Intinya ada. Tapi ternyata kelihatannya hanya satu ayat nih. Kelihatannya hanya satu ayat. Berarti ini pasti ada kondisi ekstrim ini. Kalau Allah, kalau ya ayat ayyuhalladzina, sebelumnya kan ku anfusakum ahlikum nara Ustaz. ya sebentar saya cari dulu berarti ininya. Ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum ahlikum nara. Ayat setelahnya disuruh bertobat, tubuh ilallah. Ya memang itu harus saya harus baca dulu ininya, harus baca dulu apa? Harus baca dulu rangkaian ayatnya ya. Tadi belum sempat baca ini. Sebentar saya buka dulu berapa surat 66 ayat 7 ya. 66 ayat 7.
6 ayat. Suratnya memang nggak banyak ya. Suratnya nggak banyak. Ya, Nah, ini. Oh ya, sebelumnya ayat 6-nya diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum Anfusakum wa ahlikum naro. wahalikum nar. Nah, coba ini artinya apa? Ya, memang harus dibaca dulu. Nah, hai orang-orang kafir Ayat jangan mengucapkan dulu pada hari ini. Oh, ternyata gini, ternyata nih di tafsirnya. Maksudnya pada hari kiamat kelak akan iya, dikatakan kepada orang-orang kafir, iya, Oh, janganlah jadi kalian memberi alasan. iya Nah, ini betul. nih tafsirnya nih. Jangan beri alasan. Jangan beri alasan, tapi bukan sekarang ini. ya, nanti ya Iya, Ustaz. Hari Eh, kiamat. jadi gini ini tafsirnya. Maksudnya dari apa? Maksudnya ya, ini dari apa? Tafsir Ibnu Katsir pada hari kiamat kelak, pada hari kiamat kelak ya, orang-orang akan kafir. dikatakan ya kepada orang-orang kafir, kepada orang-orang kafir ya, janganlah kalian memberi alasan gitu. Ya, Iya, janganlah kalian memberi alasan karena sesungguhnya sekarang tidak ada lagi bisa diterima iya, gitu. Karena udah nggak ada lagi iya. alasan gitu. Ya. Nah, maksud saya gini, tadi kan di benak kita bahwa Allah kayaknya di dunia ini tidak mungkin berdialog langsung dengan orang kafir kan? Mhm. Tiba-tiba kok ini ada. Ternyata ini nanti, Ya di kira. akhirat nanti. Ya wajar kalau di akhirat nanti mah kan dalam konteks apa? Mau menghakimi. Iya. Justru harus apa? Harus dihakimi kan orang itu. Iya. Ya, Ya orang kafir kan mungkin memberi alasan ini ya, itu gini ini itu. tidak Eh, taat jangan kepada Allah itu lata karena tadiru ini karena gitu. itu gitu. Iya, Iya. jangan ngasih alasan lah gitu. Kalian jangan kasih alasan. Nggak diterima lagi alasan sekarang. Sekarang mah waktunya hari hisab gitu. Maksud saya masuk akal ini ya. Kenapa sekarang orang Iya. kafir diseru oleh Allah langsung? Karena ini prosesnya di akhirat. Akhirat. Bisa dipahami ini? Ya, Ustaz. Karena Ya, Ustaz kan catatannya udah ada semua ya Ustaz ya. Nggak bisa ada mengelak lagi gitu Ustaz. iya. Karena kalau sudah di Ah, akhirat nanti, ya justru hari ya, pengadilan. iya, pengadilan. Kalau orang beriman makan tadi irji ila rabbiki padkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kalau orang beriman, ya. Nah, ini orang kafirnya ya udah kamu, kamu jangan lagi kasih alasan sekarang gitu. Dalam konteks apa? Mau nyiksa ini. Ya, Allah udah mengancam tuh Ustaz. ya udah mau Nah, ngasih sekarang siksaan. nggak ada alasan kalian Ya, lagi udah gitu. nggak ada lagi alasan karena saat itulah akan dibalas segala perbuatan. Ya. Kalau maksiat, ingkar ya dengan siksaan pasti. Alhamdulillah min dzalik. Jadi bisa dipahami ya ini. Ya Memang Ustaz. ada nida kepada orang kafir, tapi bukan sekarang ternyata. Hmm, iya Kapan? ya. Nanti di akhirat. Dalam konteks mengadili gitu ya. Bisa dipahami ya. Nah, kalau untuk orang beriman, coba kita lihat sekarang ayat berapa? Ayat 6-nya. Coba kita lihat ayat 6-nya. Tadi apa ayat 6-nya? Ya Ya ayyuhalladzina ayyuhalladzina amanu amanuku qu anfusakum anfusakum Nah, wa ahlikum kalau ahlikum naro ayat nar. 6-nya, minal ayat hijarah. 6-nya kan beda. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum ini diucapkan nanti atau sekarang? Sekarang. Sekarang Ustaz. Sekarang. Nah, Sekarang berarti sudah Allah menjaga mengajak dialog kepada orang beriman itu sekarang. Ku ya ayyuhalladzina amanu Jagalah. wahai orang beriman, jagalah oleh Jagalah kalian siapa? Anfusakum diri diri-diri kalian Iya. walikum dan apa? keluarga. Keluarga kalian naron dari api neraka. Ya, Wakuduha yang bahan bakarnya annasu manusia walijaro dan batu. Dan batu. Nah, jadi ini masuk akal. Maksudnya apa? Bisa dipahami gitu. Maksudnya bahwa ayat 6-nya itu ya ayyuhalladzina amanu itu disuruhnya sekarang. Ya, 8-nya juga Ustaz. ayat 8-nya ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah tubu. Pasti sekarang kalau disuruh tobat bukan nanti di akhirat ya. Iya. Sekarang ya.
taubatan nasuha. Nah, di Kalau sini sampai sekarang. ini itu Tapi ternyata ketika ya ayyuhalladzina kafaru itu bukan sekarang diucapkannya. Karena ibaratnya apa? Nggak pantas lah gitu. Diajak dialog oleh Allah itu sekarang itu nggak pantas itu kan? Ya, bisa dipahami? Ya, Nah, alhamdulillah ya. Nah, jadi dengan begini tadi juga saya kenapa ini kok ada orang kafir dipanggil oleh Allah? Oh, ternyata ini di penjelasannya tadi. Di berarti hari akhirat besok kiamat Ustaz. di akhirat. Ya kalau di akhirat mah ya wajar mau disiksa. Iya, Nah, rasain loh itu. ya gitulah bahasa ini. Naudzubillah min dzalik ya Iya. buat kita. Baik. Itulah nih nida ya. Bisa dipahami ini nida ya. Jadi nida tadi harus ada munadanya yang dipanggil ya, bisa orang beriman. Nah, atau orang kafir ada di sini, tapi kafir mah di akhirat. Terus ada kontennya yang dibicarakan. Ku anfusakum wa ahlikum naro itu antara lain. Dan yang lainnya gitu ya. Dan yang lain. Baik. Itu sahabat sekalian yang apa terkait dengan nida ya, terkait dengan nida. Ada lagi ayat nida yang mau dibahas? Ya ayyuhalladzina amanu Ustaz, taqullaha sebentar haqqa Ustaz. tuqatih itu ya Ustaz. Itu jelas. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa Betul. antum muslimun. Jelas itu untuk orang beriman. Kan Jadi kalau Jumatan itu khotib ada ya. perintah, ada larangan ya Ustaz sekaligus ya Ustaz. Ya, barusan teh ayat berapa ya? Ali Imran 104 ya? Wah, 100 berapa itu? 104. Imran, 104 Ya, 103 ya. mungkin Ustaz. Atau 103. 103. 133 berapa? Coba. Sebentar. Apa 133 ya? Oh, bukan Wasari'u 133. Oh, sorry. Oh. Iya. Ya, itu 102 Ustaz. 102. Baik. 102 tuh Ustaz. Ini Oh, iya. 103 waqasimu bihablillah Ya. gitu. Rangkaian itu ya. Rangkaian ya. Baik. Nah, ini. Jadi 100 berapa tadi? 102 ya. 102 dari Ali Imran. Bunyinya adalah Ali Imran. Nah, ini. Ya ayyuhalladzina amanu. Ali Imran 102 ya. Ya. Wahai orang-orang beriman. Itu nida. Yang diserunya siapa munadanya? Alladzina amanu. Lalu konten apa ininya pembicaranya? Ittaqullah. Bertakwalah kepada Allah, fil amr ini. Takutlah kepada Allah, bertakwalah kepada Allah ya. Benar-benar bertakwa. Dengan takwa yang haqqa tuqatih. Ya, sebentar saya pindahin dulu terjemahannya. Ittaqullaha haqqa tuqatih. Biasanya ini apa? Khotib Jumat ya, menyampaikan pesan takwa ini. Bertakwalah kalian kepada Allah atau takutlah kalian kepada Allah nih. Harusnya ini begini nih. Nah, harusnya ini begini. Wahai orang-orang beriman. Nah, bertakwalah kalian kepada Allah haqqa tuqatih dengan sebenar-benarnya takwa. Wala tamutunna dan kalian jangan mati illa kecuali wa antum kondisi kalian muslimun dalam keadaan berserah diri gitu. Ini nida, ini nida. Jadi nida itu bisa apa? Bisa kontennya ada ittaqullah amar, kemudian wala tamutunna nahi ya. Amar kan nahi kan sejenis. Amar nahi kan sejenis. Instruktif kan? Sama sejenis ya. Perintah dan larangan itu satu jenis ya. Nah, ini apa nida ya? Ini nih nida. Kalau nida simak dan apa? Perhatikan ya, lalu lakukan sesuai pembicaraan. Ini disuruh takut kepada Allah dan disuruh atau jangan meninggal dalam keadaan tidak beriman. Jangan meninggal kecuali kamu dalam keadaan Islam. Ada lagi ayatnya yang mau dibahas? Ada lagi? Al-Maidah ayat 11. Al-Maidah ayat 11. Sebentar, Al-Maidah surat ke-5 ya. Ayat
11. Baik, kita coba dulu. Oh iya, tuh baik. Ayat surat Al-Maidah, surat ke-5, ayat 11. Ya, diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu. Nah, ini berarti nida. Ya. Wahai orang-orang beriman, uzkuru. Ingatlah nikmat Allah alaikum atas kalian. Ya. Berarti apa? Uzkuru fi'il apa? Uzkuru fi'il disuruh mengingat ya. Mengingat nikmat Allah. Surat ke berapa ini? Surat ke-5. Surat ke-5 ayat 11 ya. Jadi sebetulnya penulisannya mestinya begini nih. Wahai orang beriman, titik 2. Nah, ini satu kalimat lagi, ingatlah gitu. Karena ini pembicaraan langsung kan. Ingatlah kalian, jangan kamu, kalian ya. Karena uzguru, ingatlah kalian. Kalau kamu kan sendiri kesannya. Ingatlah kalian nikmatullahi, akan nikmat Allah alaikum kepada kalian ya. Tatkala hamba dia berkeinginan suatu kaum an yabsutu apa yabsutu itu melapangkan yabsutu ilaikum kepada kalian aidiyahum tangan-tangan mereka. Oh, menggerakkan tangan ini kan ya, diartikan. Fakaffa, maka dia kaffa menahan di sini aidiyahum tangan mereka ankum dari kalian. Maka Allah menahan tangan mereka dari kalian. Wattaqullah, dan takutlah kepada Allah. Walallahi, dan kepada Allah falyatawakkalul mu'minin, orang-orang beriman itu bertawakal ya. Nah, jadi ini kalam nidanya panjang ini ya. Ada perintah uzkuru, kemudian apa? Wattaqullah. Ya. Ya, jadi disuruh mengingat nikmat Allah, disuruh juga bertakwa ya. Dan disuruh juga apa? Bertawakal kepada Allah. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minin, dan bertawakal kepada Allah. Ya. Bisa dipahami ini tidak? Insya Allah. Ayat 6 juga ada tuh Ustaz. Ayat Iya, berapa? ayat 1 banyak. Banyak. Ayat 6. Jadi kalau nida itu insya Allah banyak ya. Banyak. Dan Ayat 6, ayat rata-rata 8, kalau ya. nida adalah ya ayyuhalladzina amanu ya. Pasti ya ayyuhalladzina amanu. Karena itu apa? Biasanya alladzina amanu itu ayat madaniyah biasanya. Iya. Ya. Karena ketika di Mekah ya ayyuha apa? Ya ayyuhan nas. Ketika di Mekah ya ayyuhan nas, tapi begitu di Madinah seruannya jadi ya ayyuhalladzina amanu gitu ya. Nah, itu adalah apa? Pengakuan dari Allah karena sudah hijrah ya, sudah hijrah. Makanya jadi ya ayyuhalladzina amanu, dan itu adalah dialog ya dengan orang beriman ya. Baik, kelihatannya hari ini cukup segitu saja dulu ya. Nida, insya Allah nanti ada yang kelimanya adalah tamani. Tamani teh angan-angan, ngelamun. Insya Allah nanti ya. Ada yang namanya kalimat ngelamun teh angan-angan, yang nggak mungkin terjadi gitu ya, nggak mungkin terjadi. Pakai iya ya Ustaz. Ya, laita biasanya laita ya. Tapi biar seru nanti aja ya pertemuan insya Allah di pertemuan selanjutnya ya. Sementara gitu aja dulu. Semoga Allah menerima segala amal ibadah kita, melancarkan segala urusan kita, dan mengabulkan segala doa-doa kita, serta memberikan kepada kita kekuatan untuk terus mentadaburi Al-Quran. Amin ya Allah. Kita tunda dengan doa kifarah majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.